Muhtarudin, iNews melaporkan. Ya, tapi kalau kita mendengar berita kira-kira ini ya, fokus utamanya salah satunya terkait dengan kondisi jalan berlubang di wilayah Jakarta begitu ya, sekali. yang bahkan menelan korban jiwa seorang anak SMK. Nah, apalagi khususnya ini ya, bagi yang mengenai motor atau mobil seperti saya sendiri, itu banyak sekali sebenarnya di titik-titik di Jakarta, itu banyak jalanan yang rusak, berlubang juga, termasuk kenaku ini ya, lewat jalan tol memang harus diperhatikan agar tidak ada jadi korban jiwa lagi, Yasmin. Betul, terlebih lagi selain menyebabkan korban jiwa dari kondisi kendaraan juga ya bisa mengalami kerusakan ya. Iya, jadi gampang mobilnya rusak, jadi kita harus perbaiki ongkos lagi. Nah, itu dia. Semoga dari pihak pemerintah khususnya Pemprov Jakarta dapat segera bertindak, dan kemarin juga dari Gubernur Jakarta begitu Pramono Anung sudah memerintahkan perbaikan jalan berlubang tidak perlu tunggu hingga hujan reda. Artinya harus segera diatasi. Harus segera. Baik, kita sapa dulu misal selamat menyaksikan Sindo Today dan program yang akan menghadirkan informasi terhangat hari ini bersama saya Togi Snaga. Dan saya Tani ya pemirsa. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Warga 2 desa di Halmahera Tengah, Maluku Utara menduduki tambang nikel, menuntut perusahaan memenuhi kesepakatan. Jalani sidang adat Toraja, Komika Panji Pragiwaksono didenda 1 ekor babi dan 5 ayam dengan bulu berbeda. Ya, perampok nekat membom mobil lapis baja berisi uang di Italia Selatan. Ya, Togi dan juga pemirsa, nih baru aja ya, Bekasi ingin memiliki angkutan yang terintegrasi dan juga bagus seperti di Jakarta kan ada di Jaklingko ya, tapi sudah mendapatkan penolakan dari para supir angkot. Ya, nggak tanggung-tanggung, ratusan sopir angkutan kota di Kota Bekasi, Jawa Barat ini turun ke jalan berunjuk rasa menolak pengoperasian bus Trans Bekasi atau Trans Beken ya. Ya, sopir angkot bahkan melakukan penyisiran ke sejumlah angkutan kota lain yang masih membawa penumpang dan diminta ikut dalam aksi demo. Kira-kira apakah ada solusi terkait dengan permasalahan ini? Berikut informasinya. Ratusan sopir angkot melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah Kota Bekasi. Para sopir angkot menolak pengoperasian bus Trans Beken milik pemerintah Kota Bekasi yang bersinggungan langsung dengan jalur angkutan kota. Dalam aksinya, para sopir memblokade pintu masuk kantor pemerintah Kota Bekasi dan melakukan penyisiran kepada sesama sopir angkot yang masih membawa penumpang. Sejumlah penumpang terpaksa turun dan menggunakan moda transportasi lain. Apalagi sekarang kita kan sebagai supir angkot ini kan yang disewa kan udah pada susah, banyak saingan. Ya nggak ditambah lagi kalau itu masuk juga, Pak. Kami mau makan apa? Saya kira ini nanti hanya perlu sosialisasi, perlu sosialisasi karena sebetulnya kan mereka bergerak pada tempat-tempat yang berbeda. Sopir angkot menuntut pemerintah Kota Bekasi untuk menghentikan dan mengkaji ulang rencana pengoperasian bus Trans Beken yang jalurnya bersinggungan langsung dengan jalur angkutan kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang tewas dan 6 orang terluka dalam bentrokan antar kelompok pengamanan swadaya di Kabupaten Rokan, Hulu Riau. Ya, insiden dipicu akibat perselisihan terkait skema kerjasama operasi atau KSO lahan. Bentrokan antar kelompok pengamanan swadaya terjadi di kawasan lahan XPT Berkat 1, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan, Hulu Riau. Dalam bentrokan tersebut, 1 orang dilaporkan tewas dan 6 orang lainnya mengalami luka-luka.
Kejadian ini dipicu skema kerjasama operasi atau KSO yang dijalankan oleh PT Agrinas Palma Nusantara di lokasi tersebut. Sekitar 50 orang Pam Swakarsa dari pihak KSO mendatangi lokasi. Mereka diduga membawa senjata tajam dan senapan angin, mendesak kelompok Pam Swakarsa KUD Telago Biru dan pekerja PT Berkat 1 untuk mengosongkan barak. Situasi memanas dan berujung terjadinya kericuhan. Pihak kepolisian telah mengamankan barang bukti serta 12 orang yang diduga terlibat untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Terdapat 7 korban, 1 meninggal dunia dan 6 korban luka-luka. Untuk sementara korban meninggal dunia telah kami kembalikan kepada keluarga dan yang lain masih dalam perawatan di rumah sakit. Tim masih berada di lapangan untuk mencari para pelaku ini. Hingga saat ini aparat kepolisian masih melakukan pengamanan dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pihak perusahaan untuk mencegah konflik susulan. Dari Rokan Hulu, Riau, Indra Yose Rizal melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil di Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Ya, mereka menuntut reformasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan akibat mangkraknya beberapa kasus. Unjuk rasa dari aliansi aktivis dan masyarakat sipil di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Ratusan pengunjuk rasa mendorong dan menendang pagar kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan meski telah dipasang kawat berduri. Ketegangan juga sempat terjadi saat pengunjuk rasa menghalangi pengguna jalan yang melintas. Dalam aksinya, massa menuntut reformasi kejaksaan serta menyoroti 16 kasus dugaan korupsi yang dinilai tidak jelas penanganannya dan belum memiliki kepastian hukum. Bahwasanya reformasi kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini Kejaksaan Sulawesi Selatan, karena hal ini kami kemudian anggap bahwasanya ada beberapa kemudian kasus yang mangkrak di tubuh Sulawesi Selatan. Aksi baru berakhir setelah perwakilan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan keluar dan menemui perwakilan pengunjuk rasa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di 2 desa menduduki dan memblokade aktivitas tambang nikel di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Aksi warga itu merupakan buntut kekecewaan lantaran perusahaan tidak menepati kesepakatan. Aktivitas perusahaan tambang nikel PT Mining Abadi Indonesia digeruduk warga desa Sagea dan desa Kia, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Masa aksi yang didominasi ibu-ibu ini menagih janji atau kesepakatan yang sudah dibuat. Kita ini tidak mungkin dia begitu, tidak mungkin dia bikin pertemuan di pusat terus. Massa menduduki dan memblokade seluruh kegiatan perusahaan tambang, terutama aktivitas pembuatan ore nikel ke kapal. Aksi warga 2 desa ini dikawal ketat aparat kepolisian. Aksi warga ini dipicu lantaran pihak perusahaan PT Mining Abadi Indonesia hingga kini belum juga menepati janji kesepakatan. Sudah 5 kali dijanji, terpenuhi. Terpenuhi, Pak. Kalau penuhi berarti kita taruh di sini. Kalau penuhi berarti ibu-ibu taruh di sini. Haknya apa ini, Ibu? Haknya cuma pemuatan. Oh, pemuatan. Pemuatan 1 kakak 350. Itu yang kita tuntut karena perjanjian dari Shanghai. Sementara itu, upaya pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berupaya menengahi kedua pihak dan segera menyelesaikan masalah, sedangkan masyarakat bersikeras dengan kesepakatan awal. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan emak-emak di Cirebon, Jawa Barat menggeruduk kantor Bank Cirebon. Ya, mama yang juga nasabah ini panik. Uang simpanannya hilang lantaran Bank Cirebon dicabut izinnya. Ratusan emak-emak menggeruduk kantor Bank Cirebon, Jawa Barat setelah Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Bank Cirebon.
Para nasabah panik dan berusaha menarik uangnya dari bank tersebut akibat menerima informasi dari media sosial. Mereka meminta kejelasan dan jaminan terhadap uang simpanannya di bank tersebut. Emak-emak yang rata-rata pedagang pasar ini khawatir tabungannya bertahun-tahun hilang tanpa bekas. Kita kaget gitu, sebagai nasabah kaget lah karena uang di sini banyak dan nasabahnya juga banyak. Tanpa informasi. Tanpa informasi dulu. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba karena minggu kemarin saya sudah bayar gitu untuk bulan ini. Tidak ada pengumuman apapun, tidak ada. Ya informasinya cepetan nih diambil. Soalnya udah meledak ya. Kasusnya banyak. Tahu nggak? Nutup terus dari LPK apa? LPS. Bukan dari OJK. Oh, OJK-nya udah ditutup. Sementara itu, OJK Cirebon mengimbau para nasabah tetap tenang dan tidak panik karena lembaga penjamin simpanan telah menjamin uang nasabah tidak akan hilang. Sesuai dengan permintaan LPS, OJK melakukan penutupan dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dan nasabah diharap tenang, tidak perlu panik karena dana simpanan semuanya dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, OJK Cirebon mencabut izin usaha Bank Cirebon setelah LPS memutuskan tidak melakukan penyelamatan terhadap bank daerah tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi sergap seorang kurir narkoba yang berprofesi sebagai petani di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Ya, petugas berhasil menyita 36 paket ganja yang diangkut menggunakan sepeda motor. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan seorang kurir narkoba di Jalan Lintas Barat Muara Mais Perkandangan, Kecamatan Ranah Batahan, Pasaman Barat. Pelaku yang berprofesi sebagai petani ini tak berkutik saat petugas tim Sustitres Narkoba Polda Sumbar bersama personel Polsek Ranah Batahan menghadang laju kendaraannya. Polisi berhasil menemukan sebuah karung goni berisi 36 paket besar diduga narkotika jenis ganja. Selain ganja, polisi juga menyita 1 unit sepeda motor serta 1 unit telepon genggam milik pelaku. Tersangka beserta barang bukti kini telah dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Sumatera Barat untuk penyidikan lebih lanjut. Saya dapatkan informasi adanya suatu kurir yang membawa via darat dari luar wilayah Sumatera Barat. Segera kita analisis, langsung kita turunkan tim untuk mencegat. Atas perbuatannya, pelaku terancam jeratan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Pelabuhan Tanjung Priok gagalkan peredaran 5.000 pieces narkotika jenis cair. Ya, 4 orang tersangka ditangkap dalam sindikat internasional ini. Narkotik semuanya? Keluarin semuanya, keluarin. Ya nggak tahu juga, iya. Ya udah keluarin. Ya gua nggak tahu. Kau sudah merasakan belum? Belum, Bang. Hah? Nggak. Ya udah, keluarin semuanya. Taruh di meja. Selain itu ada apa lagi? Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggagalkan peredaran narkotika jenis etomidet dari sindikat internasional. Coba lihat. Duduk. Keluarin semua, taruh meja. Kenapa, Bang? Ya itu tadi, Bang. Hah? Itu tadi, Bang. Sebanyak lebih dari 5.000 piece etomidet dalam bentuk cartridge liquid atau rokok elektrik berhasil diamankan. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka yang diketahui saling bekerja sama melakukan proses distribusi dari Malaysia ke sejumlah provinsi di Indonesia. Selain 4 orang tersangka, polisi masih dalam pencarian 1 DPO. Sama namanya? Nah di sini dengan sabar dan uletnya personel dari Satres Narkoba, akhirnya dugaan kami benar dan kami bisa mengungkap untuk jaringan berikutnya lagi, yaitu 3 orang tersangka kami amankan di daerah Jakarta Selatan. Barang bukti yang kami sita dari 3 orang tersangka ini sejumlah 5.095 piece pot atau cartridge rokok elektrik yang berisi cairan etomidet yang termasuk dalam golongan 2 narkotika. Para tersangka terancam hukuman maksimal seumur hidup dan denda 8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Amrina Rida, Ade Supriyatna, iNews melaporkan.
Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pelajar penyiram air keras ditindak tegas tanpa perlu ada kompromi. Ya, sementara itu polisi menyebut cairan yang digunakan bukan air keras, melainkan cairan kimia yang dicuri dari ruang praktik sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tampak geram dengan aksi penyiraman yang diduga air keras yang dilakukan sesama pelajar di Cempaka Putih, Jakarta Barat. Walaupun ketiganya masih berstatus pelajar, namun Pramono meminta ketiga pelaku ditindak tegas tanpa ada kompromi. Siapapun yang melakukan tindakan itu sudah tindakan kekerasan, saya minta untuk diambil tindakan tegas. Nggak ada kompromi untuk itu. Sebelumnya, 3 pelajar berboncengan 1 motor menyiram cairan yang diduga air keras ke pelajar lain di Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Setelah menyiramkan cairan tersebut, pelaku langsung kabur. Akibatnya 2 pelajar terluka hingga dibawa ke rumah sakit. Setelah videonya viral di media sosial, polisi langsung memburu ketiga pelajar nakal itu dan berhasil diamankan di Karawang, Cikarang, dan Depok. Sementara dari hasil penyidikan, polisi memastikan jika cairan yang digunakan pelaku bukan jenis air keras, melainkan cairan kimia lainnya yang dibawa dari ruang praktek sekolah. Infonya adalah cairan itu adalah air keras, tetapi pas kami proses penyidikan ternyata cairan itu hanya bahan kimia. Bukan air keras berarti? Bukan air keras. Hingga kini ketiga pelaku masih menjadi pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat. Pelaku terancam hukuman 3 hingga 5 tahun penjara. Sementara kondisi mata korban telah membaik dan mulai bisa melihat dengan jelas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang ditemukan di suku Anak Dalam, Jambi. Ya, polisi berhasil menyelamatkan 4 balita dan menangkap 10 orang tersangka. Polda Metro Jaya mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang yang ditemukan di suku Anak Dalam. Pengungkapan berawal dari kasus perdagangan balita RZA berusia 3 tahun di Taman Sari, Jakarta Barat pada 21 November 2025 lalu. Selain balita RZA, polisi menemukan 3 balita lainnya yang ikut menjadi korban perdagangan orang. Total 4 balita yang diamankan ini berada di usia 5-6 bulan, yang paling tua 3 tahun. Keempat korban kemudian langsung dievakuasi dan dibawa ke Jakarta untuk mendapatkan perawatan medis dan pemulihan psikologis di bawah pendampingan dinas sosial. Kami berhasil menyelamatkan 4 orang anak yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang ini. Dan keempat orang korban anak ini saat ini sedang dalam proses perawatan pada Dinas Sosial DKI Jakarta. Selain korban, polisi menangkap 10 orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka yang ditahan di Polres Metro Jakarta Barat kini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman penjara maksimum 15 tahun. Dari Jakarta, Indira Utomo, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, terungkapnya kasus penjualan 4 anak ke suku Anak Dalam mengingatkan kita pada kasus Bilkis, korban penculikan yang juga ditemukan di komunitas suku Anak Dalam tahun lalu. Ya, bocah berusia 4 tahun asal Makassar tersebut dijual seharga 80 juta rupiah. Masyarakat Indonesia dihebohkan oleh kasus penculikan anak yang melibatkan sindikat perdagangan manusia. Pelaku penculikan anak perempuan asal Makassar ini merupakan kejahatan yang terorganisir. Berawal terekam kamera pengawas, seorang perempuan dewasa menggandeng 3 anak kecil berjalan cepat keluar dari area taman. Salah satu anak yang dibawa adalah anak dari pasangan suami istri yang bekerja sebagai pelatih tenis yang dilaporkan hilang. Tim kepolisian bergerak cepat, sepekan kemudian korban berhasil ditemukan di Kabupaten Merangin, Jambi. Satuan Reskrim Polrestabes Makassar melakukan negosiasi selama 2 hari dengan suku Anak Dalam lokasi terakhir korban ditemukan. Ternyata korban dijual secara berantai ke suku Anak Dalam di Jambi seharga 80 juta rupiah. Pelaku penculikan mengaku menjual anak yang diculiknya melalui media sosial karena kebutuhan ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Dari suku anak dalam di Jambi, pemirsa, kita ke Toraja, Sulawesi Selatan. Komika Panji Pragiwaksono menjalani sidang adat dan budaya Toraja di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ya, Panji didenda membayar 1 ekor babi dan 5 ekor ayam dengan bulu yang berbeda. Dalam sidang adat Toraja, para tokoh adat, pemangku adat, serta 32 perwakilan wilayah adat sepakat sanksi yang dijatuhkan ke Panji adalah bentuk pertanggungjawaban atas pernyataannya yang dinilai melukai nilai dan martabat budaya suku Toraja. Denda adat yang dikenakan ke Panji berupa 1 ekor babi dan 5 ekor ayam dengan bulu yang berbeda. Sanksi tersebut merupakan simbol pemulihan keseimbangan dan penghormatan terhadap adat istiadat Toraja yang telah dilanggar. Dalam sidang, Panji terbuka menyampaikan permohonan maaf, mengakui bahwa materi yang menyinggung tersebut muncul karena ketidaktahuannya secara mendalam terhadap budaya Toraja. Berdasarkan prosesi tadi adalah dengan tidak lagi menyakiti dan melukai dan mengganggu keharmonisan masyarakat serta alam Toraja. Jadi rasanya itu yang paling penting. Ketika pemberitaan teman-teman naik juga ke media, saya rasa masyarakat juga jadi mengerti betapa indahnya proses budaya di Toraja. Sementara tokoh adat Toraja menyebut sanksi ini merupakan upaya menjaga marwah adat Toraja. Panji telah menjelaskan bahwa semua itu dia tidak ketahui. Dan oleh sebab itu kita masyarakat Toraja juga kita harus sadar dan harus mengerti apa yang dilakukan Panji, dan saatnya sekarang sudah datang berterima kasih dan minta maaf kepada kita. Para tokoh adat Toraja berharap kasus ini jadi pembelajaran bersama bahwa kebebasan tetap memiliki batas, terutama ketika menyangkut kehormatan adat dan suku di Indonesia. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa Aibis melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Heru Anggara, tersangka kasus pembunuhan anak politisi Partai Keadilan Sejahtera, Maman Suherman, menggugat Kapolres dan Kasat Reskrim Cilegon. Ya, gugatan dilayangkan Heru ke Pengadilan Negeri Serang terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka. Heru Anggara, tersangka kasus pembunuhan anak politisi PKS Maman Suherman, menggugat Kapolres dan Kasat Reskrim Cilegon. Gugatan dilayangkan Heru ke Pengadilan Negeri Serang terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka pada 26 Januari 2026. Heru menempuh jalur pra-peradilan karena ada kejanggalan atas penetapan tersangka kepadanya. Kuasa hukum tersangka Sahat Butar-Butar mengatakan bahwa gugatan pra-peradilan ditempuh setelah mempelajari berkas perkara kliennya. Kami sebagai penasihat hukum telah melihat ada kesempatan dan memungkinkan dilakukan diajukan gugatan pra-peradilan. Itu bisa dijelaskan Pak, catatannya di mana? Mungkin ada beberapa hal, contoh satu, kami melihat SPDP surat perintah pemberitahuan dimulainya penyidikan itu tidak tertera apa yang dilakukan dan siapa tersangka. Tidak ada SPDP itu nama tersangka. Terus kedua, tidak disebutkan dalam surat penahanan dan penangkapan 2 alat bukti. Nah, itu kesalahan-kesalahan. Dan tidak 2 alat bukti itu adalah putusan MK nomor 21 harus ada 2 alat bukti. Dan pada saat penangkapan dan penahanan dan tersangka tidak disebutkan yang namanya calon tersangka. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 itu harus ada calon tersangka dulu, di BAP dulu. Nah, ini tidak ada. Jadi kalau nanti ada BAP atau ada polisi yang BAP, itu dari polisi sendiri pengacaranya. Jadi tidak ada permintaan dari pemohon ya. Kuasa hukum tersangka menambahkan upaya pra-peradilan dilakukan sudah sesuai dan diatur pada KUHAP dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan Gria Utama di Pademangan, Jakarta Utara ambles diakibatkan oleh mobil truk pengangkut trafo yang melebihi kapasitas. Bisa jalur yang ambles tersebut lebih rendah kira-kira 50 cm dari jalur yang berada di sebelah kanannya.
Sekitar jalan ambles sudah ada cone jalan ini berwarna oranye sebagai penanda bagi para pengendara yang melintas. Sementara proses perbaikan masih berlangsung. Pemirsa, lubang jalan di lokasi kecelakaan yang menewaskan seorang pelajar di kawasan Matraman, Jakarta Timur langsung diperbaiki. Ya, kerusakan jalan memicu kecelakaan tunggal yang menewaskan sang pelajar saat mengendarai sepeda motor menuju sekolahnya. Dan berikut laporan Indra Setiabudi beserta juru kamera Damar Wicaksono dari lokasi kejadian. Ya, pemirsa, kabar duka terjadi pada Senin 9 Februari 2026. Di mana pada hari tersebut pada pukul 6 pagi seorang pelajar yang ingin menuju ke sekolah dari Manggarai menuju SMKN Negeri 34 Senin, Jakarta Pusat ini terpaksa terhenti sewaktu melintasi sepanjang jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Dikarenakan memang pelajar tersebut berinisial A ini terjatuh, diduga dikarenakan kontur jalan ataupun juga lubang maupun dua sista tambalan. Tambalan ini tidak merata sehingga ini menjadi dugaan menjadi salah satu penyebab seorang pelajar terjatuh dan meninggal dunia di tempat. Adapun korban sendiri ini melintasi dari Kampung Melayu yang ingin berangkat menuju sekolahnya di SMKN Negeri 34 Senen, Jakarta, dan menuju Senen, dan korban terjatuh dan terlempar sejauh 5 meter. Sehingga ini perlu kami informasikan dan atensi untuk kita semua bahwa masyarakat untuk dihimbau untuk tetap waspada selama melakukan perjalanan apalagi di jalan raya begitu. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Damar Wicaksono Ayus melaporkan. Gara-gara pasang lampu tembak di belakang mobil bikin silau, seorang pengemudi diamankan polisi. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Today. Ya, terima kasih masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, 2 bus terlihat adu banteng di Jalan Nasional Denpasar Gilimanuk, Jembrana, Bali. Akibat kecelakaan, 3 korban luka menjalani perawatan di rumah sakit. Dua bus saling adu banteng di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, kilometer 6162, tepatnya di sebelah timur pos polisi Gumrih, Desa Gumrih, Kabupaten Jembrana, Bali. Tragedi kecelakaan bermula saat bus M-Trans melaju dari arah Denpasar menuju Gilimanuk dengan kecepatan sedang dan berada di jalurnya. Sementara dari arah berlawanan, bus DB Trans diduga terlalu ke kanan hingga terjadi kecelakaan. Pasca kecelakaan, bus DB Trans melintang menutup badan jalan hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Akibat kecelakaan, pengemudi bus Trans mengalami luka di bagian kepala dan punggung, dan 1 penumpang mengalami patah tulang pada tangan kiri. Keduanya dirujuk ke Rumah Sakit Negara, sementara 1 penumpang bus DB Trans mengalami luka ringan dan telah diperbolehkan pulang. Evakuasi kendaraan ini lumayan rumit. Kita harus memindahkan 2 bis yang terlibat kecelakaan. Jadi untuk sekarang masih dalam proses penyelidikan. Jadi terkait sopir dan kernet kita masih pemeriksaan atau dimintai keterangan. Aparat kepolisian mengimbau kepada para pengguna jalan, terutama supir bus, untuk mematuhi peraturan berlalu lintas dan tidak ugal-ugalan dalam berkendara. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Ya, sementara itu viral di media sosial sebuah mobil menggunakan lampu tembak di bagian belakang hingga menyilaukan pengendara mobil lainnya. Polisi di Sidoarjo, Jawa Timur berhasil menangkap pengemudi mobil dan meminta melepas lampu tembak di belakang mobilnya. Inilah detik-detik pengemudi mobil menyalakan lampu tembak yang menyorot ke belakang hingga viral di media sosial. Diduga kesal dengan kendaraan di depannya yang tidak mau pindah ke lajur kiri saat hendak didahului, pengemudi sedan akhirnya menyalakan lampu tembak yang menyorot ke belakang. Tidak hanya sekali, pengemudi sedan menyalakan lampu tembak belakang beberapa kali.
Usai viral, Satlantas Polresta Sidoarjo berhasil memburu mobil tersebut yang berada di pos polisi Taman Pinang, Indah Sidoarjo. Karena dinilai membahayakan pengendara lainnya, pengemudi berasal dari Gresik, Jawa Timur akhirnya diberi sanksi oleh polisi. Kami amankan di pos, kemudian kami beri sanksi untuk melepas sendiri lampu tembak atau lampu sorot yang ada di belakang mobilnya. Setelah pengemudi melepas lampu sorot yang ada di belakang mobilnya, kami perintahkan untuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Satlantas Polresta Sidoarjo menghimbau pengendara untuk tidak memasang lampu tambahan atau variasi yang bisa membahayakan pengendara lain karena memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Bisa saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat pagi Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Togi dan juga Yasmin. Pemirsa, kami akan melaporkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini dibantu juru kamera Irfan Alamsyah. Dan seperti inilah kondisi arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Kalibata dalam keadaan ramai cenderung tersendat. Hal ini berkaitan dengan aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan juga petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal yang sama untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrian traffic light. Togi dan juga Yasmin, saat ini Korlantas Polri masih menggelar operasi keselamatan. Dan salah satu upaya Korlantas Polri adalah preemptif dan preventif. Sehingga pada pagi hari ini anggota kami di lapangan juga melakukan sosialisasi operasi keselamatan pada kawasan Kalibata. Ini seperti yang terlihat. Untuk itu kami harapkan juga bagi para pengguna jalan agar dapat mengutamakan keselamatan di jalan dengan mematuhi marka dan juga rambu lalu lintas. Salah satu upaya dalam operasi keselamatan adalah sosialisasi. Untuk itu kami juga harapkan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dapat menurunkan angka pelanggaran dan juga angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Kalibata yang akan mengarah ke arah Pancoran sampai saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat. Hal ini terjadi dengan imbas adanya pertemuan arus kendaraan, baik itu dari arah Pasar Minggu, dari arah Duren 3 maupun kendaraan dari arah Kalibata. Hal ini tentunya kami harapkan Anda untuk menjaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda, ikutilah arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini demi terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar di kawasan Kalibata ini. Dan tentunya pemirsa, kami juga menginformasikan dari RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 175 kasus laka lantas dengan rincian 15 orang meninggal dunia, 29 orang luka berat serta 235 orang luka ringan. Dari data tersebut 33,3% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Tentunya ini juga menjadi perhatian para pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 agar dapat mengutamakan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas serta mengurangi fatalitas korban laka lantas. Kembali ke rekan saya Togi dan juga Yasmin di studio. Silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan Simpang Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Bisa kita ke informasi selanjutnya, Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus dugaan korupsi limbah cair kelapa sawit. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam kasus ini dengan total kerugian negara 10 triliun rupiah. Penyidikan kasus korupsi ini sudah dimulai sejak Oktober 2025 dengan menggeledah kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai di Jakarta. Direktur Penyidikan Jampitsus juga mengungkapkan penemuan lokasi yang diduga menjadi tempat pencucian uang terkait dengan kasus limbah cair kelapa sawit. Pada malam ini, penyidik telah menetapkan 11 tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan ekspor CPO dan produk turunannya tahun 2022-2024. Sementara itu, Bareskrim Polri menahan Direktur Utama dan Komisaris PT Dana Syariah Indonesia dalam perkara dugaan tindak pidana ekonomi khusus. Keduanya diduga gelapkan dana nasabah mencapai 2,4 triliun rupiah. Pemirsa, Direktur Utama PT Dana Syariah Indonesia Taufik Al-Jufri dan Komisaris PT DSI Ari Rizal Lesmana ditahan Bareskrim Polri. Keduanya diduga melakukan tindak pidana penggelapan, penipuan, dan TPPU yang dilakukan PT DSI kepada para nasabah. Penahanan dilakukan usai pemeriksaan di Bareskrim Polri. Sementara itu, kuasa hukum menyebut kliennya akan mengembalikan seluruh dana nasabah sepenuhnya dengan dana tambahan sebesar 10 miliar rupiah. Dari sisi Pak Taufik bersedia untuk memenuhi kewajiban kepada para lender. Kalau hitungan kita sementara dengan nilai itu, dengan nilai yang kita sudah hitung, beliau bersedia untuk mengembalikan 100% ya, Mbak ya. Dari sisi saya, dari sisi beliau, bahkan tadi barusan saya mendapatkan informasi bahwa dari sisi beliau juga bersedia untuk menambah sekitar 10 M tadi kalau saya nggak salah Pak, 10 M atau kurang lebih segitu. Jadi itu bagian dari bentuk itikat baik. Pemirsa, kuasa hukum 3 tersangka tudingan ijazah palsu Joko Widodo kembali menghadirkan 2 saksi fakta meringankan dalam kasus tersebut di Polda Metro Jaya. Pemirsa, saksi fakta yang dihadirkan adalah jurnalis senior Edi Mulyadi dan Yulianto, mantan Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta periode 2012 hingga 2016. Ditemani kuasa hukum Roy Suryo CS, Edi Mulyadi dan Yulianto mendatangi Polda Metro Jaya pagi kemarin. Pemeriksaan keduanya sebagai upaya kuasa hukum untuk pembelaan yang meringankan terhadap para tersangka tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kedua saksi memberikan keterangan yang berkaitan dengan upaya tim untuk mencari informasi dan melakukan penelitian terhadap data-data yang dianggap penting untuk keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Lawyer kita, saya diperiksa 18 pertanyaan. Intinya? Kira-kira 4 jam. Intinya masih seputar peristiwa doorstop di UGM. Setelah Rismon, Roy, Tifa keluar dari ruangan, tadi juga saya jelaskan kepada mereka, kan dia tanya penyidik apakah mereka datang diundang atau bersurat. Saya bilang saya sama sekali nggak tahu ya. Kita tahu datangnya untuk meliput, kita tahu, dia tanyakan dari mana taunya, dari medsos, dari berita-berita bahwa mereka akan datang ke UGM, yang kita datang juga ngeliput. Terus apa yang dikatakan mereka bertiga, saya jelaskan bahwa Rismon keluar lebih awal dan langsung dikeroyok begini, lebih banyak lagi. Saya agak jarak jauh tapi nggak gitu jelas. Tapi begitu Roy dan Tifa keluar, kita dekat sekali. Tadi saya kasih link YouTube saya, dua link ketika saya liputan di sana. Intinya memang mereka kecewa. UGM yang disebut-sebut meraih peringkat 2 dalam keterbukaan dan transparansi informasi ternyata sama sekali tidak transparan. Karena sebelumnya mereka tanda kutip dijanjikan akan dibuka 24 atau 34 jenis dokumen.
Tapi sampai menjelang pertemuan selesai yang intensitasnya meninggi, itu tidak kunjung keluar. Komisi KPU telah menyerahkan salinan ijazah Jokowi tanpa sensor pada Bonatua Silalahi. Dokumen itu diunggah Bonatua ke media sosial dan mendapat beragam respon dari warganet. Mereka menyoroti cap legalisir dalam dokumen ijazah tersebut. Komisi Pemilihan Umum telah menyerahkan salinan ijazah Joko Widodo kepada Bonatua Silalahi. Ijazah tersebut diterima oleh Bonatua tanpa ada item yang disensor, termasuk 9 item yang sebelumnya ditutup, kini bisa dilihat. Salinan ijazah Jokowi tanpa sensor ini diserahkan KPU setelah sebelumnya Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan Bonatua Silalahi bahwa informasi ijazah Jokowi berhak diketahui publik secara luas. Menerima salinan resmi fotokopi ijazah, ya ini saya fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, ya. Inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Ya. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 2-3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Melalui akun media sosialnya, Bonatua membagikan foto ijazah Joko Widodo yang diterima dari KPU. Dari unggahan tersebut, terlihat beberapa item penting, salah satunya adalah cap legalisir dari Universitas Gadjah Mada. Unggahan itu juga mendapat beragam komentar dari warganet. Beberapa di antaranya menyayangkan tak ada tanggal yang tertera pada cap legalisir ijazah tersebut. Meski beberapa item tak lagi disensor, namun warganet tak lantas percaya dan tetap bertanya, bisakah dokumen ini membuktikan keaslian ijazah Joko Widodo? Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Rosudio CS akan mengajukan Bonatua Silalahi sebagai ahli dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Kuasa hukum Roy Suryo CS Refli Harun menilai salinan ijazah Jokowi yang diterima Bonatua sudah seharusnya identik dengan ijazah yang menjadi barang bukti oleh kepolisian. Jadi kebetulan kemarin kita melakukan rapat konsolidasi untuk saksi dan ahli, dan insya Allah Bonatua adalah salah satu ahli yang ingin kita ajukan. Karena dia kan peneliti independen yang meneliti mengenai ijazah dan dokumen-dokumen pendidikan Pak Jokowi kan sebenarnya ya, kurang lebih. Dan dia untuk mendapatkan salinan dokumen yang tanpa sensor itu perlu menempuh upaya yang luar biasa kan, menggugat ke KIP, Komisi Informasi Pusat, sampai bahkan ke Mahkamah Konstitusi segala. Walaupun di Mahkamah Konstitusi bukan ditolak ya, tetapi di NO karena dianggap tidak punya legal standing. Kalau kita bicara salinan yang resmi itu berarti mirroring. Jadi yang didapatkan Bonatua itu adalah mirroring dari apa yang diserahkan Jokowi sebagai ijazah yang dilegalisasi. Ijazah yang dilegalisir itu mirroring harusnya dengan ijazah sokol aslinya, kan begitu? Ijazah sokol aslinya haruslah mirroring dengan yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 di Bareskrim di gelar perkara khusus Polda Metro Jaya. Nah, jadi apa yang didapatkan Bonatua ini memperkuat bahwa apa yang diteliti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan T. Fauzia Tiasumam adalah barang yang diserahkan pada waktu pendaftaran sebagai presiden 2014 dan 2019. Dan itu menurut penelitian, hasil penelitian sekali lagi, itu palsu. Pemirsa, pasca kisruh penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, pasien kanker di Yayasan Rumah Ambu, Bandung, Jawa Barat tidak dapat pelayanan kemoterapi. Ya, bahkan pasien terpaksa menggunakan BPJS berbayar demi anaknya dapat dirawat inap.
Setelah penonaktifan sepihak kepesertaan BPJS Afzal, seorang anak berusia 3 tahun penderita kanker di Kota Bandung, Jawa Barat tidak mendapatkan pelayanan kemoterapi lantaran rumah sakit menolak pendaftaran karena status BPI BPJS-nya nonaktif. Hingga kini, Afzal merupakan warga Garut ini berada di rumah singgah Yayasan Rumah Kanker Ambu dan belum menjalani pengobatan WIMS tumor atau kanker ginjal karena baru menyelesaikan pendaftaran BPJS kelas 3. Menurut orang tua Afzal, status BPJS sang anak baru aktif sebulan dan kaget setelah dinonaktifkan tanpa pemberitahuan. Dirinya mengaku sangat membutuhkan penerima bantuan iuran PBI BPJS Uptik pengobatan anaknya. Perasaannya tuh kaget gitu ya, soalnya kan Dede tuh masih panjang perjalanannya ya, belum kemo kan tertunda dulu karena operasi lagi gitu ya. Kemoterapi terus radiasi ya masih lama, menderita penyakit tumor Wilms, kanker ginjal, jadi dia perutnya membesar. Iya, ginjalnya udah diambil satu pas Desember tuh dioperasi. Itu kan padahal itu Dede tuh BPJS-nya tuh baru aktif di tanggal 1 November aktifnya tuh. Ya makanya kata saya kaget, kok kan Dede baru BPJS-nya kok bisa nggak aktif lagi gitu. Hingga saat ini Rumah Singgah Yayasan Rumah Kanker Ambu merawat 31 anak penderita kanker dan baru 1 anak yang terdeteksi nonaktif. Di sini semuanya kanker, leukemia dan tumor berbentuk tumor ada yang hinggap di leher atau di perut gitu. Semuanya pakai BPJS. Ini semua pakai BPJS yang dari pemerintah, yang PBI. Nah, saya juga takut ini ke depannya anak-anak AMU di-off-in ya, dinonaktifkan. Diharapkan pemerintah tidak sepihak menonaktifkan PBI BPJS lantaran fasilitas kesehatan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang kurang mampu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, A-News melaporkan. Pemirsa, terkait kisru penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, DPR dan pemerintah kemarin sepakat layanan penerima bantuan iuran dibayar dalam 3 bulan. Ya, DPR dan pemerintah juga sepakat BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi apabila terjadi penonaktifan kepesertaan penerima bantuan iuran. Pimpinan DPR RI memanggil pemerintah membahas penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Rapat ini dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama pemerintah menyepakati dalam jangka 3 bulan ke depan semua layanan kesehatan tetap dilayani dan jaminan kesehatan nasional segmen penerima bantuan iuran dibayarkan pemerintah. Dasko juga mengatakan DPR dan pemerintah sepakat dalam waktu 3 bulan ke depan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutakhiran kategori desil dengan data pembanding terbaru. Ya, jadi kalau tadi DPR dan pemerintah sepakat bahwa selama 3 bulan seluruh layanan kesehatan termasuk yang PBI itu dibayarkan oleh pemerintah. Tadi sudah sepakat, ini yang bagian bayar-bayar sudah oke. Gitu. Sambil kemudian pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian Sosial, BPS, Kementerian Kesehatan itu kemudian memutakhirkan data terbaru dengan pembanding yang terbaru. Kemudian. DPR dan pemerintah juga sepakat agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan pekerja bukan penerima upah dari pemerintah daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan A-News melaporkan. Kita informasi lainnya, bisa Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Prabowo menekankan pentingnya sektor industri memberikan manfaat nyata bagi rakyat serta menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.
Pemirsa, Presiden Prabowo dan 22 pengusaha dari Apindo berdiskusi terkait kondisi ekonomi nasional dan tantangan dunia usaha ke depan dalam pertemuan yang berlangsung tertutup selama kurang lebih 3 jam. Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat daya saing nasional, mempercepat pembangunan ekonomi, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam audiensi tersebut, Presiden Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Pertemuan ini diharapkan semakin memperkokoh sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa Tito Karnavian sebut 3 provinsi di Sumatera terdampak bencana masih perlu perhatian serius pemerintah pusat dalam masa pemulihan pasca bencana banjir dan longsor. Meski demikian, ada pula daerah terdampak yang tidak mengusulkan bantuan pemulihan dari pemerintah pusat karena dampak banjirnya tidak parah. Pada masa pemulihan pasca bencana di Pulau Sumatera, pemerintah pusat telah membangun hunian sementara bagi warga terdampak banjir dan longsor. Namun jelang Ramadan 2026, untuk sejumlah wilayah di Aceh yang terdampak parah seperti Biren dan Aceh Utara, warga terpaksa bertahan tinggal di tenda karena belum ada huntara. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana wilayah Sumatera sebutkan sejumlah wilayah masih memerlukan atensi pemerintah pusat. Seperti di Aceh, terdapat 8 kabupaten kota, sementara di Sumatera Barat ada 2 wilayah dan di Sumatera Utara 2 kabupaten kota. Jadi kita fokus kepada sekarang 52 kurang 6, 46. 46 itu yang digarap kemarin dan hasilnya dari 46 itu yang di Sumatera Barat tinggal 2 yang paling utama sekali, Agam dan Padang Pariaman. Untuk Sumatera Utara, 2 yang paling atensi, Tapanuli Tengah dengan Tapanuli Utara. Yang perlu kalau perlu ditambah dimasukkan Tapanuli Selatan. Meskipun saya kemarin barusan dari Kuala juga kemarin. Nah kalau untuk di Aceh itu yang perlu atensi betul 6. Tapi kalau mau ditambah 2, 8. Yaitu Aceh Tamiang nomor 1, Timur, Aceh Utara, Biren, kemudian Pidijaya, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues. Sementara itu, Tito juga menyebut ada daerah terdampak bencana yang tidak mengusulkan bantuan pemulihan dari pemerintah pusat karena dampak banjirnya tidak parah. Terkait hal tersebut, Tito berikan apresiasi. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa Ainis melaporkan. Bisa TNI siap kirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik seperti Gaza, Palestina. Meski demikian, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita menyebut belum menentukan jumlah personel yang akan dikirim. Namun pihaknya telah menyiapkan sejumlah opsi agar bisa berpartisipasi aktif untuk mewujudkan perdamaian di Gaza. Sementara itu, pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengiriman pasukan perdamaian asal Indonesia ke Gaza masih dalam pembahasan. Nanti mungkin kalau tidak salah minggu terakhir bulan Februari ini akan diputuskan berapa TNI nanti yang akan berkontribusi secara jumlah pasukan. Sampai sekarang kita banyak, sudah ada beberapa opsi untuk bisa kita berpartisipasi aktif terhadap perdamaian di Gaza. Belum, sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8. Kalau lokasi totalnya kurang lebih sekitar 20. Kalau negara tapi kalau total ya bukan. Ya, beraksi di tengah lalu lintas yang padat, perampok nekat membom mobil lapis baja berisi uang. Informasi lengkapnya usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami di Sindo Today.
Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Pemerintah secara resmi menerbitkan stimulus ekonomi selama Ramadan dan Lebaran 2026, diantaranya bansos dan diskon. Pemerintah memberikan diskon tarif transportasi jelang Lebaran lebih dari 900 miliar rupiah yang bersumber dari APBN dan non-APBN. Bisa semua transportasi darat, transportasi laut dan udara, hingga layanan pelabuhan mendapat besaran diskon tarif bervariasi, mulai dari 17% hingga 100%. Berdasarkan catatan dari 110,43 juta orang melakukan perjalanan pada libur Natal dan Tahun Baru 2025. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,39% pada kuartal keempat. Melihat catatan pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah kembali memberikan stimulus ekonomi berupa diskon tarif transportasi untuk merayakan Lebaran tahun 2026. Pada tahun ini dalam rangka libur Hari Besar Nasional, pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon transportasi. Total anggarannya adalah 911,16 miliar berasal dari APBN maupun non-APBN. Khusus untuk di tempat ini, PT Kereta Api itu untuk perjalanan periode tanggal 14 sampai dengan 29 Maret 2026 diberikan diskon tarif sebesar 30%. Sekali lagi 30% dari harga tiket, targetnya 1,2 juta penumpang. Kemudian angkutan laut, PT Pelni untuk periode 11 Maret sampai dengan 5 April diskon tarif sebesar 30% dari tarif dasar dan targetnya 445.000 penumpang. Demikian pula angkutan penyeberangan ASDP tanggal 12 sampai 31 Maret diskon tarif 100% dari jasa ke pelabuhan. Target jadi 100%-nya dari jasa ke pelabuhan. Kemudian targetnya adalah 945.000 unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang. Angkutan udara untuk periode 14 sampai 29 Maret 2026 dengan diskon tarif antara 17-18% untuk kelas ekonomi dan perjalanan dalam negeri. Targetnya 3,3 juta penumpang. Pemirsa, selain diskon tarif transportasi, pemerintah telah menyiapkan anggaran paket stimulus ekonomi klaster bantuan sosial pangan selama Ramadan dan Lebaran 2026 sebesar 11,92 triliun rupiah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan paket stimulus ekonomi bantuan pangan yang digelontorkan khusus selama Ramadan dan Lebaran ini untuk mendorong daya beli dan juga mobilitas masyarakat selama Hari Besar Keagamaan Nasional. Bantuan pangan akan disalurkan selama 2 bulan yang dimulai pada bulan Ramadan atau Februari 2026 dengan target penerima manfaat sebanyak 35,04 juta keluarga penerima manfaat. Untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Artinya ini insya Allah sampai Lebaran. Penerima manfaat itu sifatnya dinamis karena kita berpedoman kepada data tunggal yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan oleh BPS. Maka itu penerima manfaat bisa jadi di triwulan pertama dapat, di triwulan kedua dapat, mungkin di triwulan kita tidak dapat. Atau sebaliknya, ada yang belum pernah mendapatkan, nah sekarang kemudian mendapatkan bantuan sosial. Selain menyalurkan paket bantuan pangan dan diskon tarif transportasi, pemerintah juga menerbitkan aturan Work from Anywhere atau WFA selama libur Lebaran bagi ASN dan juga karyawan swasta. Ya, tingginya mobilitas masyarakat selama libur Lebaran diyakini dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun ini. Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan menggulirkan program Work from Anywhere atau WFA atau program kerja dari mana saja guna memudahkan perencanaan mobilitas perjalanan. Penerapan skema kerja Work from Anywhere ini bagi aparatur sipil negara atau ASN dan pekerja swasta yang memang diharuskan untuk masuk kerja di libur Lebaran.
Menteri Ketenagakerjaan Yasserli menegaskan skema ini merupakan fleksibilitas lokasi kerja yang berlaku selama 5 hari, yakni pada tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026. Pelaksanaan WFA tersebut dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 tahun 2026 dengan tetap menjaga produktivitas kerja. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk menghimbau kepada seluruh perusahaan agar memberikan kesempatan bagi pekerja atau buruhnya untuk melaksanakan pekerjaan dari lokasi lain atau yang disebut dengan work from anywhere pada tanggal 16 dan 17 Maret 2026. Pemirsa, Pemprov Jakarta menjamin ketersediaan pangan untuk Ramadan, Idul Fitri, dan hari besar lainnya dalam kondisi aman. Ya, hal ini disampaikan Gubernur Jakarta Pramono Anung usai rapat paripurna untuk membahas persiapan Ramadan dan Idul Fitri. Ada sejumlah hal yang dibahas, diantaranya monitoring rutin ketersediaan bahan pangan serta penerapan early warning system terhadap harga pangan. Dalam kesempatan ini, Gubernur Pramono menghimbau warga Jakarta untuk tidak panic buying karena ketersediaan pangan di Jakarta relatif aman. Maka ketersediaan pangan untuk Ramadan dan juga Idul Fitri di Jakarta termasuk hari-hari besar lainnya, apakah itu Imlek atau Nyepi dan sebagainya, Jakarta dalam kondisi yang aman karena cadangannya mencukupi untuk itu. Kemudian juga untuk subsidi pangan, kami melihat bahwa hampir semua komoditas di Jakarta sekarang ini relatif terkontrol dengan baik. Dan kami dalam kesempatan ini juga kalau kemudian belajar dari peristiwa Natal kemarin atau Tahun Baru ketika ada yang kemudian ingin memboikot daging dan sebagainya, kami hanya menghimbau karena ketersediaan pangan di Jakarta sangat mencukupi, tidak usah ada panik buying dan sebagainya. Karena pemerintah DKI Jakarta menjamin bahwa ketersediaan bahan pangan maupun daging dan sebagainya Jakarta adalah mencukupi. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa.